Setujulah, Pak. Ask me a question. Cerita dibuka dengan memperlihatkan kesibukan pasukan militer yang tengah mengevakuasi semua orang. Terlihat di sana, mereka diperintah untuk secepatnya meninggalkan harta benda karena gentingnya situasi pada waktu itu. My daughter, she's here. Anna. They gave me a lift. I just put people on the job. 3 minggu setelah kejadian, bertempat di sebuah observatorium bernama Barbau, seorang pria bernama Agustin memilih untuk tinggal dan menolak untuk dievakuasi. Dirinya memutuskan menetap di sana dan memilih untuk tetap melanjutkan pekerjaannya. Faktanya, Agustin sendiri menderita penyakit kronis yang mengharuskannya untuk rutin minum obat dan cuci darah dengan tujuan memperpanjang usia hidupnya. Perlu diketahui bahwa saat ini, bumi tengah dilanda bencana radiasi global dan berpotensi mengalami kehancuran. Satu-satunya tempat paling aman adalah observatorium yang terletak di kutub utara karena letaknya yang terpencil dan sangat terisolasi. Namun di luar prediksi mereka, radiasi yang sangat berbahaya nampaknya semakin menyebar dan akan memasuki wilayah observatorium dalam waktu dekat. Sehingga itulah alasan kenapa seluruh penghuni di sana dipindahkan. Scene kemudian memperlihatkan masa muda Agustin yang tengah mempresentasikan hasil penemuannya. Faktanya Agustin dulunya adalah seorang ilmuwan yang berambisi untuk menemukan sebuah eksoplanet. Menurutnya, ada sebuah planet selain bumi yang kemungkinan layak untuk dihuni. Salah satunya yaitu bulan Jupiter yang dia sebut dengan K23, yang diperkirakan dapat menopang kehidupan. Further probing will need to test for atmospheric habitating competency. This is K23. Jupiter. Kembali ke masa sekarang, Agustin yang baru selesai cuci darah pun mencoba memantau seberapa besar radiasi saat ini. Dirinya juga mencoba mencari dan berkomunikasi dengan salah satu misi luar angkasa yang masih aktif. Dari sekian banyak misi yang diluncurkan, Agustin hanya menemukan beberapa misi aktif yang salah satunya adalah pesawat bernama Aether. Namun karena jarak yang terbilang masih sangat jauh dan keadaan atmosfer yang tidak memungkinkan untuk saat ini, sinyal dari Agustin pun tidak dapat terkoneksi dan membutuhkan waktu untuk dapat terhubung. Sementara itu, di pesawat Aether sendiri saat ini dalam perjalanan kembali ke bumi setelah menyelesaikan misi dari planet K23. Dengan pesawat sebesar itu, hanya ada 5 kru yang bertugas untuk mengendalikannya. Salah satu dari kru tersebut bernama Sully yang terlihat baru saja terbangun dan segera berkeliling untuk menyapa rekan-rekannya, sekaligus mencoba mencari sinyal berharap bisa berkomunikasi dengan misi aktif yang lain. Make contact with the K23 colony flight. Right, if Mojave goes offline then... But none of that could last. Saat selesai makan itulah, Agustin dikejutkan dengan alarm kebakaran yang tiba-tiba berbunyi. Sehingga dia yang panik pun buru-buru untuk mengeceknya. Ternyata alarm tersebut berasal dari kebakaran di dapurnya. Dengan menggunakan alat khusus, api tersebut pun dipadamkan. Dimana ketika keadaan sudah kembali normal, lagi-lagi Agustin dibuat terkejut untuk yang kedua kalinya, tatkala menemukan seorang anak kecil yang tengah bersembunyi di bawah meja makan. Saat itu juga, Agustin yang panik segera melaporkan hal itu kepada misi luar di sana, berharap ada yang mendengarnya. Namun karena belum ada jawaban sama sekali, Agustin yang merasa kasihan lantas mengajaknya untuk makan malam. Dari sana, Agustin tahu bahwa anak tersebut bernama Iris yang juga menderita penyakit disartria sehingga membuatnya tidak bisa bicara.
or you won't. Iris? Setelah selesai makan itulah, Agustin kembali mencoba menghubungi misi ITER berharap ada jawaban. Dirinya juga menjelaskan bahwa bumi tengah dilanda bencana yang saat ini dalam perjalanan menuju ke arah mereka. Sehingga itulah kenapa Iris tidak boleh ada di sini dan harus secepatnya ikut dievakuasi bersama orang-orang yang lebih dulu pergi. Coming back from a planet. It's a spaceship. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Setelah berhasil merubah arah antena radionya, Agustin pun mengajak Iris untuk sarapan pagi. Di mana waktu demi waktu, hubungan di antara mereka semakin dekat. Yang hal itu diperlihatkan dengan bagaimana Iris mengajak Agustin untuk bermain. Udara yang ada di sekitar observatorium ini sendiri sepertinya sudah semakin memburuk. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa ekor burung yang mati, sehingga Agustin yang khawatir akan keselamatan Iris pun berencana akan pergi ke stasiun lain yang terletak di Danau Hessen yang kemungkinan udaranya masih cukup segar, sekaligus menjadi satu-satunya harapan Agustin untuk bisa terhubung dan terkoneksi dengan misi yang masih aktif. Karena sudah larut malam, Agustin dan Iris pun memutuskan untuk mendirikan tenda, di mana keesokan paginya perjalanan mereka sempat terhenti setelah menemukan bangkai pesawat yang kemungkinan belum lama jatuh. Agustin yang merasa penasaran lantas bergegas untuk mengeceknya. Di sana Agustin bertemu dengan seorang pria yang dalam keadaan sudah tak berdaya. Dengan bahasa isyarat, pria tersebut meminta kepada Agustin untuk membunuhnya. Sementara itu scene akan kembali flashback ke masa muda Agustin. Diketahui bahwa Agustin sendiri ternyata memiliki seorang kekasih bernama Jin dan satu orang anak. Hal itu bermula ketika dirinya didatangi seorang wanita ketika tengah mengisi sebuah seminar. Dari situ, hubungan di antara mereka semakin dekat. Namun di sisi lain, Agustin yang ambisius terhadap proyeknya pun lebih memilih berfokus untuk bekerja. Sehingga alih-alih menjalin hubungan yang semakin dekat, faktanya Agustin nampak seperti tidak peduli dengan mereka berdua dan lebih mementingkan pekerjaannya. Singkatnya, kini Agustin yang dalam perjalanan pun harus kembali terhenti karena cuaca yang buruk. Beruntung, dirinya menemukan sebuah kontainer kecil yang bisa ia manfaatkan berlindung untuk sementara waktu. Namun yang mereka tidak sadari adalah kontainer tersebut berada di atas danau yang membeku, di mana tepat ketika mereka tengah tertidur lelap, hal yang tak diinginkan pun terjadi. Did you love her? Tanpa sebab yang jelas, air yang tadinya beku seketika berubah menjadi cair. Sialnya lagi, satu-satunya kendaraan yang bisa mereka pakai kini telah tenggelam. Sehingga dengan terpaksa, Agustin dan Iris pun harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Agustin pun dibuat panik saat Iris tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Angin kencang yang terjadi waktu itu membuatnya tak bisa melihat apapun. Beruntung, ketika badai mereda, mereka berdua pun bisa kembali bertemu. Sampai di lokasi, Agustin lantas mencoba mencari sinyal untuk menghubungi pesawat ITER. Dan sesuai dengan prediksinya, pada akhirnya Agustin bisa berkomunikasi meskipun suaranya sendiri patah-patah akibat sinyal yang buruk. Di mana di tengah-tengah obrolan tersebut, sebuah batuan asteroid tiba-tiba datang dan menghantam sebagian badan pesawat yang membuat beberapa komponen penting mengalami kerusakan dan harus diganti. That's the radar. Saat itu juga Sully, Maya, dan juga Edward segera mengganti baju mereka dengan baju pelindung khusus. Namun di tengah-tengah persiapan itulah, Maya nampaknya sedikit mual oleh karena belum terbiasa dengan zona non-gravitasi. Ketika keadaan sudah sedikit membaik, mereka bertiga pun segera keluar, sedangkan kru yang lain akan menunggu dan memantau dari dalam.
Saat tengah bekerja itulah, Edward yang merasa sedikit bosan pun meminta kepada Sanchez untuk memutar musik supaya lebih bersemangat dalam bekerja. I think I might have a song for you. Ayo goyang semuanya. Dan entah apa yang terjadi, peringatan bahaya pun tiba-tiba kembali menyala, menandakan bahwa ada benda luar angkasa yang tengah mendekat dan akan menghantam pesawat mereka. Sehingga dengan susah payah mereka mencoba berlindung dari hantaman asteroid kedua yang datang tak kenal waktu. Namun sayangnya, Maya menjadi kru pertama yang tewas setelah tak sengaja terkena hantaman puing-puing dari pesawat yang hancur. You're gonna be fine. You're gonna be fine. I'm with you. Look at me. Keep looking at me. Di planet bumi sendiri, kini kondisi Agustin nampak sudah semakin parah. Hal itu kemungkinan diakibatkan oleh karena dirinya sudah tidak lagi melakukan cuci darah dan minum obat seperti apa yang dia lakukan dulu. Di sisi lain, kini kondisi bumi terlihat sudah rusak dan seperti tidak layak untuk dihuni. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Agustin yang mengatakan bahwa tidak ada satupun tempat di bumi yang aman untuk ditinggali saat ini. Satu-satunya lokasi yang masih bisa dihuni adalah bunker bawah tanah yang menjadi tempat berlindung bagi para pengungsi. Namun hal tersebut hanya bersifat sementara waktu. Sehingga dengan perasaan sedih, Agustin menyarankan para kru untuk kembali ke planet K23 dan membuat peradaban baru di sana. We'll die if we go back. He's still Your alive. friend, save fuel. Contamination We don't levels were know rising. anything. His location- Di saat para kru yang lain setuju untuk kembali ke planet K23, Mitchell sendiri lebih memilih tetap kembali ke bumi. Dirinya beralasan bahwa saat ini ada istri dan anaknya yang masih berada di sana. Sehingga sebagai seorang ayah yang baik dan penuh tanggung jawab, Mitchell akan kembali ke planet bumi demi bertemu dengan keluarganya. Do better. You have 2 re-entry pods on this ship. Certain amount of dangers involved, and when I think about how long I've been doing this. Karena merasa kasihan, Sanchez pun memutuskan untuk ikut menemani Mitchell, sehingga kehadiran Sanchez di sini cukup membuat Mitchell senang. Singkatnya, kini mereka sudah bersiap dan sebelum berangkat itulah, mereka pun berpamitan kepada Sully dan Edward untuk terakhir kalinya. Now, little girl. Kemudian film ditutup dengan sebuah adegan yang menayangkan percakapan Sully dengan Agustin. Mereka berdua mengobrol tentang perjalanan masing-masing hingga bisa sampai di detik ini. Dimana yang membuat saya terkejut adalah Sully sendiri ternyata bernama Iris, seperti nama bocah yang ditemukan Agustin di bumi. And waiting to burst through. And the planet has that smell. It's